RRI Indonesia Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita pada pagi hari ini seperti biasa dalam dialog Negeri Junjungan Menyapa. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bahas ya tentang realisasi rumah layak huni. Bersama narasumber kita yang telah hadir di studio, Bapak Supardi Estos MH, Kepala Dinas Perkimnah Kabupaten Bengkalis, dan Anda bisa bergabung bersama kami di interaktif pada suasana pagi hari ini di line telepon 0823 8836 4742. Dan pendengar, Anda bisa simak siaran kami melalui Facebook ya, live streaming RRI, Facebook RRI Bengkalis, dan juga channel YouTube kami di RRI Bengkalis. Pendengar, langsung saja kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Supardi SSMH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat-sehat ya. Alhamdulillah baik, semua lancar insya Allah ya Pak ya. Iya. Kita pendengar pada pagi hari ini bahas tentang realisasi rumah layak huni. Ya, tentunya program ini sebagai pendukung 8 program unggulan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan Bengkalis bermasa, yaitu bermarwah, maju, dan sejahtera. Dan di samping itu juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan pendapatan melalui akses jalan dan perbaikan rumah layak huni untuk tahun 2023 ini. Nah, kita akan kupas ya lebih lanjut bersama Bapak Kadisnya di pagi hari ini tentang realisasi rumah layak huni ini. Nah, Pak, untuk rumah layak huni ini, apa yang dimaksud dengan rumah layak huni, Pak? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dengan salam bermasa. Dijawab mantap gitu. Mantap. Iya. Ya. Makasih Mbak. Jadi atas undangan ini saya atas nama Dinas Perkimtan mengucapkan terima kasih banyak dari undangan narasumber yang telah kami terima beberapa hari waktu yang lalu. Baik, untuk uraian akan kami jelaskan sebagai berikut. Rumah layak huni itu ada beberapa pergantian istilah. Dulu disebut namanya rumah sederhana layak huni. Nomenklatur yang baru ini disebut rumah layak huni. Nah, yang dimaksud dengan rumah layak huni itu adalah rumah layak huni, rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Nah, itu definisinya dari rumah layak huni. Oke, kemudian kriterianya seperti apa, Pak? Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR tahun 2018, yaitu nomor 29, itu dijelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang disebut dengan rumah layak huni ini. Yang pertama, kriteria yang memenuhi keselamatan dan ketahanan bangunan, yaitu yang meliputi pemenuhan keandalan komponen struktur dan kualitas non-struktur bangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kecukupan luas bangunan dengan luas minimal per orang adalah 7,2 meter persegi. Kemudian untuk standar Indonesia itu adalah 9 meter persegi per orang. Tentunya ini menyesuaikan kondisi juga ya. Kemudian yang ketiga itu pemenuhan dari sanitasi yang layak, yaitu melalui sarana mandi, kemudian cuci, kemudian septic tank, tempat sampah, saluran pembuangan, kemudian juga sistem pembuangan air limbah. Kemudian yang keempat, ini yang cukup penting juga, yaitu akses air minum layak dan terjangkau. Artinya mencakup sumber air bersih untuk mandi dan mencuci. Minimal itu, Mbak. Oke. Kalau untuk jumlahnya di Kabupaten Bengkalis sendiri udah ada berapa, Pak? Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis?
Kalau jumlah ini yang sudah dibangun ya tentunya. Iya, Yang Pak. sudah dibangun itu ya banyak sekali ya kalau dari dulu ya. Cuma saya di Dinas Perkimtan ini kan 2 tahun yang lalu. Tapi data yang kita peroleh yang terakhir itu yang sudah dibangun untuk 2023 atau keseluruhan ini ya? Iya, kalau 2022 ada Pak. Kalau 2022 sampai 2023 ini ada berapa kira-kira? Atau selama Bapak di Disperkim deh gitu, ada berapa kira-kira yang sudah dibangun Pak? Baik, kalau untuk di 2023 itu ada 408 ya, 408 yang kita programkan di tahun 2023 ini. Yang udah kita bangun. Tapi kalau keseluruhan itu kalau 5 tahun terakhir ini juga cukup banyak nih, 5 tahun terakhir. Iya. Itu kalau data dari tahun 2019 ya, 19 kita ambil itu jumlahnya ada 2.726 yang sudah dibangun ya. Oke, 2.000 lebih ya Pak ya. Iya. Dan untuk tahun ini aja 400 lebih. Itu 408 ya. 408 ya Pak. Iya. Itu lokasinya tersebar di mana aja Pak? Di seluruh kecamatan. Ya, Seluruh jadi kecamatan. kita dalam membangun rumah layak ini ya meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis ya. Jadi tiap kecamatan itu dibagi rata atau melihat kondisi dari kecamatan itu sendiri Pak? Ya, karena wilayah kita di Kabupaten Bengkalis itu juga pertama geografisnya berbeda-beda, kemudian juga luas wilayahnya juga tidak sama, kemudian jumlah penduduknya juga tidak sama. Ini tentunya dalam pembangunan rumah layak huni di kecamatan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi di kecamatan tersebut. Terbanyak itu di kecamatan mana Pak? Kita sesuaikan dengan jumlah penduduknya. Oke, kalau dari data Bapak seperti misalnya di Rupat ada berapa gitu? Kalau di Bengkalis sendiri lebih kecil lah berarti ya Pak? Ya, pembagian wilayahnya kita sesuaikan. Tentunya kita secara proporsional kita bangun. Misalnya Kecamatan Mando paling luas, kemudian jumlah penduduknya paling banyak, kemudian juga kebutuhan yang akan dibangun lebih banyak itu kita sesuaikan. Kemudian di bawahnya mungkin kecamatan pinggir dan sebagainya. Oke, tentunya ini merata ya, merata di setiap kecamatan. Tidak ada pembedaan di sini, semua kita bangun. Ya. Nah, kalau untuk besaran anggarannya Pak, kalau ini kan tadi Bapak menyebutkan di tahun 2023 ini ada 400 lebih ya, 403 ya Pak ya? 408 ya. Ya. Jadi dari 408 itu berapa Pak besaran anggaran yang disiapkan Pak? Jadi dalam pembangunan rumah layak huni ini Mbak, ada beberapa tingkatan ya, beberapa tingkatan. Tapi kalau kita di total jumlah anggarannya untuk di tahun 2023 ini itu kurang lebih 14 miliar. Oke. Ya. Kalau per unitnya berapa Pak dianggarkan Pak? Nah, ini tergantung tingkatan tadi. Jadi ada 3 kategori, dalam hal pembangunan rumah layak huni ini. Jadi ada kategori rusak ringan, kemudian kategori rusak sedang, dan kategori rusak berat. Jadi kategori rusak berat ini sama dengan rusak total ya, rusak total. Nah, jadi kalau kita sinkronkan dengan kebutuhan anggaran, itu kalau rusak ringan itu 20 juta. Kalau rusak sedang itu sekitar 40 juta, kalau rusak berat atau rusak total itu 70 sampai 80 juta. Oke, baik Pak. Kalau sumber dananya dari mana Pak penganggarannya ini Pak? Nah, ini ada beberapa sumber untuk tahun 2023 ini kebanyakan dari APBD Kabupaten Bengkalis. APBD. Kalau dari provinsi ada Pak? Ada, di provinsi ada, yaitu sekitar 198 unit
yaitu yang berbentuk bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS ya, atau BSPS itu 198. Itu yang mengerjakan atau yang menunjuk itu langsung dari provinsi. Kemudian juga ada bantuan keuangan, dari provinsi yaitu Bankyu ya, istilahnya sering disebut dengan Bankyu. Itu ada 54 unit untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2023 ini. Ini tiap tahunnya tidak sama, tentunya tergantung besaran anggaran yang ada di provinsi juga ini. Oke, baik. Jadi itu ada kategori-kategori ya, berarti bentuknya rehab gitulah ya Pak ya, rehabilitasi ya. Tapi tidak sama yang ini tadi, jadi yang 408 itu di luar dari yang PSPS ini. Oke. Kalau dari dana alokasi khusus itu bagaimana Pak? Dana alokasi khusus itu untuk tahun 2023 untuk Bengkalis tidak ada ini, kebetulan tidak ada. Tapi untuk tahun 2022 itu ada kemarin, karena juga dana alokasi khusus yang disebut dengan DAK ini juga tidak serta-merta kabupaten menerima. Jadi ada persyaratan dan sebagainya, mungkin juga anggaran. Tetapi untuk tahun 2023 ini pemerintah Kabupaten Bengkalis itu tidak menerima dana DAK. Sebelumnya bisa dapat ya Pak? Tahun 2022 kita dapat dari dana DAK, dapat kita tahun 2022. Itu sebesar 70 juta. Ya. Oke. Baik. Kita akan break dulu ya Pak ya. Nanti kita akan melanjutkan bahasan kita tentang rumah layak huni pada pagi hari ini. Buat Anda yang ingin bergabung, mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan di pagi ini bersama Bapak narasumber kita, silakan di 0823 8836 4742. RRI Indonesia. Kanal Inspirasi.